Selamat datang kembali di channel Muhammad Wibowo. Kalau bisa sekarang, kenapa harus ditunda? Menunda adalah pekerjaan yang sangat merugikan, tetapi sebenarnya akan berimbas besar. Ingatkah dengan pepatah lama? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Orang yang hebat adalah orang yang tidak senang menunda pekerjaan. Gigih dan cetakan merupakan sifat yang selalu dipegang oleh orang sukses dan hebat. Oleh karena itu, jangan senang menunda pekerjaan atau perbuatan yang ingin dilakukan. Beberapa cara berikut dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. 1. Jangan menunda pekerjaan. 2. Mengumpulkan niat terus, bertindaknya kapan? 3. Berbuat baik semampu Anda. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jangan menunda pekerjaan. Mungkin kita sering menganggap remeh suatu pekerjaan atau perbuatan, sehingga kita dengan mudah menunda melakukannya, namun tanpa disadari. Menunda telah mengalir menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang sangat merugikan. Logikanya, jika kita dapat menyelesaikannya suatu pekerjaan dengan cepat, maka waktu yang kita gunakan juga makin banyak. Dan pikiran kita tidak terbebani oleh pekerjaan yang makin lama dibiarkan, makin menumpuk. Selain faktor menyepelekan, ada pula faktor terlalu perfeksionis. Orang yang perfeksionis biasanya rela menghabiskan waktunya untuk memikirkan sebuah ide yang sempurna. Namun, dia tidak pernah menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Karena setiap kali melakukan pekerjaan itu, pikiran perfeksionisnya justru mengganggu dirinya sendiri. Kehidupan ibarat seni. Jadi berusahalah semaksimal mungkin menciptakan gradiasi warna kehidupan yang indah. Kedua, mengumpulkan niat terus, bertindaknya kapan? Sama sebab di atas, kita sering mengumpulkan banyak niat, bahkan sampai merencanakannya untuk setiap waktu. Namun, lagi-lagi rasa menunda dan meremehkan menjadi penghalang utama dalam melaksanakan kegiatan atau jadwal yang telah direncanakan. Alhasil, tidak ada satu niat dan jadwal yang berhasil dikerjakan. Memang, memiliki banyak kegiatan dan menjadwal segala sesuatunya adalah tindakan yang sangat baik, apalagi merencanakan segala tindakan yang menguntungkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jangan sampai hal tersebut menjadi sia-sia hanya karena selalu tunda dan akhirnya gagal dilakukan. Bila kita sudah memiliki banyak niat, bahkan sudah terjadwal dengan rapi, maka bertindaklah segera. Selesaikan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa tersebut, sehingga segala sesuatunya mampu terlaksana dengan baik walaupun masih kurang maksimal. Jika kita sudah berhasil, maka kita dapat menciptakan niat lain dan kembali menyusun jadwal. Teruslah begitu, maka kita tidak akan melewatkan berbagai kesempatan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tetaplah konsisten pada niat dan jadwal yang telah disusun. Ketiga, berbuat baiklah semampu Anda. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat-sifat dan segala perbuatan baik. Namun, kadang sifat-sifat baik dan perbuatan baiknya dikalahkan oleh keegoan, hawa nafsu, keserakahan, dan keburukan lain yang semayam pada diri. Suatu kisah, ada seorang kakek pengemis yang duduk di pelataran toko. Dia terlihat sedang menahan perutnya yang lapar. Sementara itu, tidak jauh dari si kakek, ada seorang pemuda yang merasa iba. Ketika si pemuda membuka dompet, ternyata uang dimilikinya hanya cukup untuk membeli satu bungkus rims. Si pemuda berpikir, kalau saya memberikan uang ini untuk kakek, atau membelikannya satu bungkus nasi, maka saya tidak dapat makan. Sementara perut saya lapar. Kakek si pemuda sedang berpikir demikian. Banyak bisikan gaib dari otak, nafsu, dan sifat-sifat buruknya yang lain. Si pemuda jati makin bingung dan bimbang untuk menolong kakek tersebut. Namun, karena kebaikan si pemuda lebih besar daripada keburukannya, dia tetap pergi membeli makanan. Tapi bukan nasi rems, melainkan 2 bungkus roti. 1 bungkus roti dimakan olehnya, dan 1 bungkus roti diberikan kepada kakek yang lapar.
Jadi, dengan begitu, si pemuda masih bisa makan dan menolong kakek yang kelaparan tersebut. Sungguh indahnya berbagi. Mungkin kita sering merasakan hal demikian. Kita ingin menolong orang lain, tetapi kita merasa tidak mampu. Bahkan kita sendiri merasa bahwa kita perlu bantuan orang lain. Tidak jarang, kita malah menggerutu. Untuk diri sendiri saja masih kurang, apalagi untuk menolong orang lain. Inilah yang kadang keliru ketika kita kesulitan. Tentu kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak jarang, kita malah menggerutu. Untuk diri sendiri saja masih kurang, apalagi untuk menolong orang lain. Inilah yang kadang keliru ketika kita kesulitan. Tentu kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Lantas, bagaimana orang lain akan membantu kita? Kalau kita juga tidak mampu membantu orang lain? Jika kita ingin membantu orang lain, maka lakukanlah membantu tidak hanya dengan materi, uang, tetapi bisa dengan hal lain. Misal motivasi, dukungan, solusi, dan hal lain yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu mampu atau punya kekayaan untuk membantu orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan motivasi ini. Motivasi untuk kita renungkan dan belajar bersama-sama.